Jesus nggak pernah ngajarin nyanyi do sama dengan F, nggak pernah. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Juniwan, di Juniwan 01 Channel. Saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini kita kembali berapologet, dan pembahasan kita kali ini mengenai Ustadz Ahmad Kainama. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini kita bongkar kebohongan atau tipu muslihat daripada Ustadz Ahmad Kainama. Saudara dalam Tuhan, di satu momen dalam ceramahnya, Ustadz Ahmad Kainama kembali memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Dan rupanya saudara dalam Tuhan, apa yang dia katakan ini sungguh tidak benar dan bisa dibuktikan ketidakbenarannya melalui ayat firman Tuhan. Ya, saudara dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan pembahasannya, sebelum kita menunjukkan kebohongan daripada Ustadz Ahmad Kainama ini, mari kita menonton videonya terlebih dahulu, dan pastikan sudah like video ini, ya, subscribe dan juga share kepada banyak orang melalui grup Facebook, WA, Instagram, atau aplikasi lainnya yang ada di HP saudara. Supaya apa? Supaya orang di luar sana, terutama pengikut-pengikut Ustadz Ahmad Kainama ini, sadar kalau selama ini, ya, banyak kebohongan-kebohongan yang dimunculkan, yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama ini. Nah, saudara dalam Tuhan, tanpa berlama-lama, mari kita menonton terlebih dahulu. Matius pasal berapa, Ustaz? 26 ayat 41. Disuruh. Apakah Yesus mengajarkan sholat? Ya. Kenapa saya bilang ya? Yesus nggak pernah ngajarin nyanyi do sama dengan F, nggak pernah. Nggak pernah diajarin ke rumah ibadah terus nyanyi, nggak pernah. Nggak pernah. Nyanyi do sama dengan F, do sama dengan bass, do sama dengan C, do sama dengan G. Nggak pernah. Ya, nggak pernah. Yang diajarkan apa? Sholat. Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Oh, itu mana ada sholat di situ? Berdoalah. Geser ke bawah Ustaz Dani. Inilah kalau orang tuh nggak tahu bahasa aslinya, aduh. Inilah kalau orang tuh nggak tahu bahasa aslinya, aduh. Inilah kalau orang tuh nggak tahu bahasa aslinya, aduh. Berdoalahnya diklik. Berdoalahnya diklik. Berdoalahnya diklik. 4336. Proseukomai. Proseukomai itu bahasa aslinya, bahasa Yunani itu sholat. Doa yang dikumpulkan dalam gerakan-gerakan. Proseukomai. Oke, enggak, itu di situ definisinya berdoa. Coba lihat Ustaz Dani. Coba lihat definisinya berdoa untuk berdoa, sedang berdoa, sekarang berdoa. Enggak ada sholat, Kainama malu tuh. Definisi berdoa, bersembah. Lihat. Kainama malu, itu artinya berdoa. Lihat. Bersembah. Yang. Ini bahasa Indonesia ini. Yang diambil dari bahasa Sanskerta. Nah, saudara Tuhan, itu dia tadi video daripada Ustadz Ahmad Kainama, di mana dia lagi-lagi memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan yang dia kutip di dalam Matius pasal 26 ayatnya yang ke-21. Dan dia berkata bahwa Yesus tidak mengajarkan nyanyi-nyanyi, ya. Yesus mengajarkan sholat katanya. Ya, ayat 41 ini Matius 26, ya, dia berkata bahwa itu bentuk sholat, doa dalam bentuk sholat katanya, kata Ustadz Ahmad Kainama. Ya, jadi tuduhannya itu kita bantah saudara Tuhan. Ya, dia berkata Kristen atau Yesus tidak mengajarkan umat Kristen untuk nyanyi-nyanyi. Ya, tapi rupanya Alkitab sendiri membungkam mulut Ustadz Ahmad Kainama ini. Ya, mari kita baca di pasal yang sama, ya, di ayat yang berbeda. Ya, Matius pasal 26 ayat 30 saudara dalam Tuhan.
ya, firman Tuhan, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun dan seterusnya, ya. Jadi di sini, ya, Yesus dan murid-muridnya bernyanyi, saudara Tuhan, memuji Tuhan dalam momen bernyanyi, dengan cara bernyanyi. Jadi apa yang dikatakan Ustadz Ahmad Kainama, ya, merupakan kebohongan publik, saudara Tuhan. Dia hanya memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, ya. Sekali lagi dia berkata bahwa Tuhan Yesus tidak mengajarkan orang Kristen, ya, bernyanyi, sementara Yesus sendiri dan juga murid-muridnya, ya, Yesus bersama murid-muridnya menyanyikan pujian untuk memuliakan Tuhan. Dan ini sangat bertolak belakang, saudara, antara apa yang dikatakan oleh Ustadz Ahmad Kainama dengan yang ditulis di dalam Alkitab. Dan kalau kita juga kembali atau kalau kita melihat, ya, di kitab-kitab lain, terutama di dalam Perjanjian Lama, ya, di situ banyak tertera, ya, bagaimana anak-anak Tuhan yang memuji Tuhan dengan lagu pujian. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Ustadz Ahmad Kainama ini merupakan kebohongan besar, ya, terutama, ya, dia membohongi umat-umat Muslim sendiri, ya, dan juga membohongi orang-orang Kristen, ya. Dia mencoba mengelabui pikiran pendengarnya, ya, baik orang Kristen maupun non-Kristen, ya. Pastinya karena dia sampaikan ini di media, pastinya, ya, orang banyak mendengarnya, baik yang Kristen maupun yang non-Kristen. Berarti dia melakukan kebohongan publik, dia mengelabui pikiran masyarakat, ya. Dia memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan sendiri, ya, membongkar kebohongan daripada Ustadz Ahmad Kainama ini. Nah, saudaraku dalam Tuhan, buat saudara yang sedang menonton channel ini, ya, jika ustadz-ustadz seperti ini, ya, menyampaikan berbagai hal, ya, jangan langsung percaya, ya. Pikirkan dulu, tanyakan dulu kebenarannya, cari tahu dulu kebenarannya. Supaya apa? Supaya saudara tidak mudah terjebak dengan permainan kata-kata mereka. Karena kebanyakan dari ustadz-ustadz seperti Ahmad Kainama ini hanya memutarbalikkan fakta kebenaran firman Tuhan, ya. Saudara dalam Tuhan, saya nggak tahu apa yang diajarkan mereka kepada umat, ya, yang mereka pimpin. Sementara dalam pembahasan mereka lebih banyak membahas firman Tuhan daripada kitab mereka yang mereka yakini sebagai kitab suci. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, ya, jika ustadz-ustadz seperti Ustadz Ahmad Kainama ini menyampaikan berbagai hal, ya, pikirkan dulu, jangan langsung percaya. Ya, cari tahu dulu kebenarannya, cari tahu dulu, ya, apakah apa yang dia katakan itu merupakan suatu kebenaran yang hakiki yang bisa diterima atau tidak. Nah, dalam konteks yang dia sampaikan tadi, sekali lagi saya katakan, ya, dia sedang melakukan pembodohan dan kebohongan besar. Karena jelas di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, yang Yesus sendiri menyanyikan lagu pujian. Yesus bersama murid-muridnya malah melakukan atau menyanyikan lagu pujian. Jikalau Yesus sendiri menyanyikan lagu pujian, kenapa kita sebagai orang Kristen tidak boleh menyanyikan lagu pujian? Tentu boleh dong. Boleh, ya, sangat-sangat boleh. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Ahmad Kainama ini sangat tidak benar dan hanya memutarbalikkan fakta kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan hal ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, membuat kita bersuka cita dan menambah pengetahuan kita dan juga menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sekali lagi, share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang dan juga supaya orang di luar sana, ya, tidak terjebak dengan kebohongan-kebohongan dan kebodohan yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad Kainama ini. Nah, saudara orang tua, saya tidak panjang lebar dan saya Juniwan di Juniwan 01 channel undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.